Halo peserta didik semuanya, kita kembali bertemu dalam pelajaran geografi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelestarian produk budaya dan kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari budaya global. Nah, seperti apa pembahasannya? Silakan disimak penjelasan berikut ini. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman dan kekhasan budaya dari setiap suku bangsa yang tidak terhitung jumlahnya. Ada beraneka ragam kebudayaan di Indonesia, seperti tarian, seni pertunjukan, upacara adat, adat istiadat, dan bahkan busana daerah. Nah, tentu setiap daerah memiliki ciri khas dari setiap aneka ragam budaya tersebut. Warisan budaya merupakan bagian dari keberagaman dan kekhasan yang dimiliki setiap suku bangsa di Indonesia, dan itu menunjukkan jati diri suatu bangsa. Warisan budaya yang kita miliki bersama ini sangat bernilai ekonomi. Nilai ekonomi dari produk kebudayaan inilah yang dapat dimanfaatkan dalam bidang ekonomi kreatif. Pemanfaatan nilai ekonomi di bidang ekonomi kreatif ini merupakan salah satu cara pelestarian produk kebudayaan. Industri ekonomi kreatif berbasis budaya merupakan industri yang berfungsi sebagai identitas bangsa, sehingga akan terbentuk pembangunan karakter bangsa yang dapat menghargai budaya bangsa, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan dan diperkenalkan kepada dunia. Maka tujuan akhirnya adalah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ada banyak usaha di bidang ekonomi kreatif yang berbasis budaya, seperti jamu dan minuman tradisional, kerajinan pangan, kain tradisional, baik kain batik, songket, ataupun yang lainnya, makanan khas daerah, cara pengobatan tradisional, serta kesenian daerah, termasuk seni musik dan seni khas daerah yang dijual secara ekonomi maupun filosofi dan budaya. Nah, itu semua selain dapat melestarikan produk kebudayaan, juga akan mampu menghasilkan keuntungan secara ekonomi dan juga akan meningkatkan kegiatan pariwisata. Selanjutnya adalah kebudayaan Indonesia bagian dari budaya global. Globalisasi merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh bangsa Indonesia. Globalisasi ditandai dengan semakin bebasnya arus informasi dan komunikasi yang menembus batas-batas teritorial negara, membawa pengaruh dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang kebudayaan. Pengaruh unsur budaya luar sangat nyata bagi bangsa Indonesia. Pengaruh ini akan menghasilkan dampak positif dan dampak negatif bagi bangsa Indonesia, terutama dalam bidang kebudayaan. Berikut ini akan dikemukakan beberapa contoh berpengaruhnya unsur budaya luar terhadap unsur budaya di Indonesia. Yang pertama adalah sistem religi dan upacara keagamaan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa agama yang diakui di Indonesia pada dasarnya datang dari luar dan sudah diakui sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Artinya, agama yang ada saat ini di Indonesia itu merupakan datang dari luar dan akibat adanya globalisasi. Kemudian yang kedua adalah sistem organisasi kemasyarakatan. Sistem organisasi ini meliputi sistem kekerabatan, sistem kesatuan hidup setempat, asosiasi dan perkumpulan, dan sistem kenegaraan. Dalam era globalisasi, pengaruh luar terhadap sistem organisasi masyarakat, terutama kekerabatan dan hidup berkeluarga, sangat besar terjadi di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah sistem pengetahuan. Pengaruh dari luar terhadap sistem pengetahuan adalah kunci bagi perubahan sosial budaya yang terjadi di Indonesia. Dengan ilmu pengetahuan, bangsa Indonesia lebih luas lagi mengetahui tentang lingkungan alamnya, termasuk flora dan fauna yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Kemudian, yang selanjutnya adalah bahasa. Bangsa Indonesia mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Secara umum, masyarakat Indonesia masih mempertahankan keberadaan bahasanya. Akan tetapi, dengan adanya pergaulan internasional, bahasa-bahasa asing ikut memperkaya bahasa Indonesia. Di antaranya adalah bahasa Inggris. Kemudian, yang selanjutnya adalah kesenian.
Pengaruh kesenian asing memang sangat besar, terutama seni musik, seni tari, seni peran, dan seni drama. Misalnya, larisnya lagu-lagu barat menunjukkan betapa kuatnya pengaruh musik di Indonesia. Kemudian, yang selanjutnya adalah sistem mata pencaharian. Dahulunya memang sebagian besar penduduk Indonesia bertani. Akan tetapi, dengan adanya globalisasi, muncullah berbagai macam pekerjaan, baik sektor formal maupun informal. Misalnya pramuniaga, pramuwisma, dan berbagai profesi lainnya. Dan yang terakhir adalah sistem teknologi. Perkembangan teknologi memang dapat mempengaruhi unsur-unsur yang lainnya. Dengan teknologi modern, banyak kebutuhan manusia dapat diperoleh dengan mudah. Misalnya, teknologi di Indonesia boleh dikatakan hampir semuanya dipengaruhi oleh teknologi Barat dan Jepang. Tentu saja, yang diharapkan dengan adanya teknologi tidak merusak kepribadian bangsa dan kemerosotan moral. Selanjutnya adalah saluran proses globalisasi. Proses globalisasi yang sampai ke Indonesia melalui berbagai saluran. Yang pertama adalah saluran pendidikan. Pendidikan merupakan peranata atau institusi yang amat penting, terutama pendidikan formal. Pendidikan formal di masyarakat adalah sekolah yang dimulai dari jenjang prasekolah sampai dengan pasca sarjana. Fungsi pendidikan pun semakin kompleks. Di antaranya, yang pertama adalah sebagai transmisi budaya masyarakat, kemudian memilih dan mengajarkan peranan sosial kepada peserta didiknya. Yang ketiga, menjamin integrasi sosial, dan yang terakhir adalah sumber inovasi sosial. Ini adalah fungsi saluran pendidikan dalam saluran proses globalisasi. Kemudian yang kedua adalah saluran media massa. Media massa berperan besar dalam mempercepat arus informasi. Yang pertama adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, dan sebagainya. Merupakan saluran globalisasi yang efektif karena sifatnya lebih bertahan lama dalam ingatan dan dapat disimpan dalam waktu yang relatif lama. Kemudian yang kedua adalah media elektronik seperti televisi, radio, dan bahkan komputer yang terkoneksi dengan internet. Merupakan saluran globalisasi yang paling efektif. Bahkan dunia seakan-akan tidak memiliki rahasia lagi dan tanpa batas. Berikutnya adalah respon masyarakat terhadap globalisasi. Respon ini tentu ada yang pro dan juga ada yang kontra. Yang kontra, misalkan sikap menolak dan curiga. Dan sifat-sifat menolaknya, yang pertama adalah unsur baru akan menggoyahkan integrasi budaya dan nilai-nilai yang dianut. Misalnya, pola kehidupan sebagai suami istri tanpa nikah akan mengganggu nilai-nilai sakral perkawinan. Kemudian, akan bertentangan dengan pedoman hidup bangsa Indonesia yang menghayati dan mengamalkan Pancasila. Globalisasi yang di dalamnya terdapat pola hidup liberal dan kapitalis negara lain dapat masuk ke Indonesia. Kemudian yang ketiga, ketidaksempurnaan unsur baru itu sendiri, terutama unsur teknologi yang belum sempurna, intinya bahwa teknologi baru tidak selamanya memberikan manfaat. Kemudian yang keempat adalah unsur baru itu dianggap mengganggu pola hidup atau pola tingkah laku masyarakat, bahkan juga pola pikirnya. Contohnya, pemakaian kalkulator sudah mengglobal. Orang tidak aneh lagi memakai kalkulator. Beberapa pakar mengatakan bahwa menggunakan kalkulator menyebabkan murid menjadi malas dan lambat di dalam berpikir. Selain ada sikap yang menolak, ada juga sikap menerima unsur-unsur baru itu. Mereka beralasan yang pertama, rasa tidak puas terhadap keadaan dan situasi yang ada, sehingga akan timbul keinginan untuk mencapai perbaikan. Kemudian yang kedua, sadar akan adanya kekurangan-kekurangan dalam budaya sendiri, sehingga timbul usaha guna mengisi atau memperbaiki kekurangan. Yang ketiga, adanya usaha-usaha masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Yang keempat, kesulitan yang dihadapi harus diatasi dengan jalan mengambil suatu tindakan secara langsung. Kelima, tingkat kebutuhan yang makin bertambah dan beraneka ragam, serta keinginan meningkatkan taraf hidup. Dan yang terakhir adalah
sikap yang terbuka dari masyarakat terhadap hal-hal baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, serta sikap toleran terhadap hal-hal yang menyinggung dari kebiasaan. Nah, ini adalah beberapa respon masyarakat terhadap globalisasi. Ada yang sikapnya menolak dan juga ada sikapnya menerima unsur-unsur baru tersebut. Berikutnya adalah dampak globalisasi terhadap budaya Indonesia. Globalisasi berdampak kepada kebudayaan Indonesia. Yang pertama adalah gegar budaya. Merupakan suatu kondisi budaya yang tampaknya mapan, tetapi tiba-tiba mengalami perubahan. Biasanya perubahan itu sifatnya mendadak, sehingga pola tingkah laku masyarakat pun akan mendadak berubah. Sebagai contoh adalah pola hidup pedesaan yang tiba-tiba dilanda dengan berbagai peralatan dan teknologi modern menyebabkan mereka mengalami sedikit gangguan. Kemudian yang kedua adalah kesenjangan budaya. Munculnya akibat dari perbedaan mental yang cukup jauh antara masyarakat pengguna teknologi dengan perkembangan teknologi. Misalnya, kita pernah melihat di dalam angkutan umum yang ber-AC tertulis dilarang merokok. Tapi ternyata masih banyak orang yang merokok. Nah, ini disebut dengan kesenjangan budaya. Kemudian yang ketiga adalah pemerkayaan budaya. Dampak globalisasi yang positif adalah semakin kayanya unsur budaya yang dimiliki oleh suatu bangsa. Unsur-unsur budaya yang universal ternyata semakin kaya dan membawa dampak lebih maju, yaitu kesejahteraan masyarakat. Misalnya, semakin kaya ilmu dan pengetahuan suatu bangsa, semakin besar pengaruhnya pada perkembangan teknologi. Teknologi akan mempengaruhi ekonomi, ekonomi akan mempengaruhi pendidikan, dan seterusnya, seperti rantai yang tidak pernah terputus. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.